Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kehadirannya. Terima kasih atas luangan waktunya sehingga bisa berkumpul di sini dalam kegiatan diseminasi tentang budaya positif oleh Bapak Imanuddin Ahmad Al-Islam SPD CGP Angkatan 11 SMA Negeri 1 Lasem. Bapak Ibu, ada susunan acara yang pertama adalah kita akan menyanyikan. Bapak Ibu, pertama kegiatan ini adalah kita buka dengan pembukaan kita baca dengan basmalah secara bersama-sama. Yang berikutnya Bapak Ibu akan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Bapak Ibu, waktu berikutnya saya langsung memberikan kesempatan kepada Pak Didin. Pak Didin silakan menyampaikan materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bu Sumarsin sebagai moderator, dan terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah berkenan menghadiri undangan saya dalam kegiatan diseminasi tentang budaya positif. Perkenalkan dulu, saya Imanuddin Ahmad Al-Islami. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Rembang. Nah, untuk yang pertama, sebelum saya memasuki atau menjelaskan tentang budaya positif itu apa, perkenalkan dulu saya untuk membacakan sedikit puisi ya tentang budaya positif. Ini puisi sebenarnya saya membuatnya itu dadakan ya, ketika membuat PPT saya membuat puisi ini. Baik, saya mulai ya. Cahaya Harmoni, karya Imanuddin Ahmad Al-Islami. Dalam senyum dan tangan terbuka, budaya positif bersinar cerah, saling menghormati, membangun jembatan, menghapus jarak, memupuk persahabatan.
hanya dengan kasih mulia. Terima kasih. Itu mungkin bersih, terima kasih juga kalian sudah bikin ini ya, bahwa dalam puisi ini kita saya membuatnya itu bahwa budaya positif itu merupakan suatu cahaya harmoni ya. Jadi yang harus kita ajarkan atau kita terapkan di sekolah kita. Baik, nah untuk tujuan kali ini, yang pertama nanti mungkin Bapak Ibu bisa munculnya kesadaran ya Bapak Ibu atau warga sekolah untuk menerapkan budaya positif. Kemudian yang kedua, terbentuknya motivasi intrinsik pada diri kita atau diri peserta didik dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang ketiga, terbentuknya peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi saya harapkan nanti Bapak Ibu yang sudah mengikuti destinasi ini, saya harapkan tujuan ini ya, tujuan ketiga ini bisa kita implementasikan di pembelajaran atau di sekolah kita. Nah baik, berbicara mengenai budaya positif, menurut Bapak Ibu, budaya positif itu apa? Mungkin ada yang bisa memberikan pendapatnya. Budaya positif itu apa? Ya, silakan. Suatu nilai-nilai yang selalu diterapkan dan Baik. Ada lagi mungkin dari ya silakan ya. Budaya itu kebiasaan Pak, positif. Jadi budaya positif menurut saya kebiasaan yang positif. Kebiasaan yang positif. Baik, terima kasih. Nah, budaya positif. Bahwa budaya positif itu yang pertama mungkin nilai-nilai ya, nilai-nilai, kemudian keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi pokoknya yang terkait dengan nilai-nilai, kemudian keyakinan-keyakinan kita, kemudian kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang mengarahnya untuk murid. Nah, seperti itu. Kemudian bahwa hal ini kita lakukan agar murid berkembang ya, menjadi pribadi yang kritis, kemudian penuh hormat dan tanggung jawab. Nah, itu budaya positif. Baik, nah di dalam budaya positif ada konsep inti ya, konsep-konsep inti yang ada di budaya positif. Yang pertama ada disiplin positif. Kemudian yang kedua ada nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Kemudian ada 5 fungsi kontrol. Kemudian keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, perubahan paradigma ya itu mengenai teori kontrol atau ilusi kontrol namanya, bahwa menurut William Glasser ini meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, apa saja? Nah, yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Nah, bahwa kita ya sebagai guru itu tidak bisa memaksa murid itu memiliki semua bisa dikontrol. Jadi kita tidak bisa memaksa murid untuk mengikuti apa yang kita mau. Jadi kita mungkin memberikan pilihan kepada murid, dia maunya seperti apa, seperti itu. Kemudian yang kedua, bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, artinya bahwa tidak semua penguatan positif itu
tidak bisa diterapkan ke semua kondisi. Nah, jadi mungkin penguatan positif ini kita bisa terapkan di situasi yang seharusnya, yang sesuai dengan penguatan positif itu. Kemudian yang ketiga, itu ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, hal ini terkait mengenai kritik dan rasa bersalah itu untuk mengontrol murid ya, bahwa itu merupakan suatu identitas yang gagal, karena kritik dan membuat orang merasa bersalah itu bisa membuat orang lain tersakiti. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh mengkritik dan membuat anak itu merasa bersalah ya, untuk mengontrol murid. Jadi kita harus tahu ini ya, mungkin dengan bertanya secara halus seperti itu, ditanya kenapa kok kamu melakukan hal itu, apa alasannya kamu melakukan hal tersebut, tentunya seperti itu. Kemudian yang keempat, bahwa ilusi orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, bahwa konsep ini itu bahwa kita sebagai orang dewasa ya tidak boleh memaksa murid memiliki untuk menyampaikan, bahwa murid itu memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya ya. Jadi kita tidak bisa memaksa mereka. Jadi biarkan anak itu menyampaikan pendapatnya, menginginkan seperti apa, seperti itu. Nah, ini kemudian, pembelajaran dengan paradigma baru. Bagaimana seseorang bisa merubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, bagaimana? Nah, ini dijawab di dalam teori Stephen R. Covey ya, dalam bukunya Principle Center Leadership tahun 1991. Nah, bahwa beliau mengatakan bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit ya, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Berarti kita harus mengubah perilaku kita dulu. Kemudian, namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Kemudian ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tentu tentang realistis. Nah, jadi ketika kita ingin mengajak murid atau mengontrol murid tentang budaya positif, kita harus merubah dulu sikap kita ya. Nah, selanjutnya nih, perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, bahwa di sini ya, sebenarnya kan ini pertama realitas atau kebutuhan kita sama. Nah, menurut stimulus respon itu kan bahwa untuk teori kontrol itu kan tidak bisa ya, bahwa kita kebutuhannya kan berbeda. Nah, jadi mungkin ini realitas kita tidak boleh disamakan. Jadi mungkin antara guru dan siswa itu kebutuhannya berbeda. Kemudian Bapak Ibu, semua orang melihat hal yang sama. Ini menurut stimulus respon dunia. Nah, kalau di teori kontrol itu bahwa setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda, gitu. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kita tidak bisa ini
mengubah pandangan orang lain itu harus sama dengan kita. Nah, makanya di teori kontrol itu kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita yang memahami pandangan orang lain, ya, kita tidak bisa memaksa pandangan orang lain untuk sama dengan pandangan kita. Sama halnya mungkin Bapak Ibu untuk mengarahkan anak, ya, memilih sesuatu, nah itu tidak bisa mengarahkan anak itu harus sesuai dengan pilihan Bapak Ibu. Biarkan anak-anak memilih pilihannya seperti itu. Kemudian ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, bahwa hal untuk perilaku itu dalam teori kontrol bahwa semua perilaku memiliki tujuan seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, bahwa untuk mengontrol diri kita itu hanya diri kita sendiri, ya, yang bisa mengontrol kita. Tidak bisa orang lain yang mengontrol kita seperti itu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, makanya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian dalam teori kontrol ini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir ini menurut stimulus respon bahwa model berpikir itu menang atau kalah. Tapi menurut teori kontrol ini model berpikir bahwa harus menang dan menang, atau istilahnya win, ya, itu. Nah, selanjutnya ini kita bahas tadi kan mengenai konsep-konsep ini kan ada banyak, ya. Yang pertama ada disiplin positif. Nah, disiplin itu berasal dari kata disiplina, istilah disiplina yang artinya belajar. Nah, jadi disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, jadi untuk disiplin positif itu merupakan satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaannya atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, jadi kita sebagai guru itu harus mengajak peserta didik itu ke arah yang lebih baik, gitu ya. Baik guru. Nah, ini untuk nilai-nilai kebajikan. Tadi kan dibahas bahwa kita harus menjalankan nilai-nilai kebajikan kepada anak. Nah, nilai-nilai yang disepakati bersama itu lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan sendiri ini ada beberapa. Yang pertama menurut profil pelajar Pancasila, ya. Kemudian ada IPO, Primary Years Program atau PYP.
dan 9 pilar karakter atau istilahnya Indonesian Heritage Foundation atau IHF. Nah, yang pertama, nilai-nilai yang ada di profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu masih ingat apa saja profil pelajar Pancasila itu? Ada masih ingat? 1, bertakwa. Kemudian bergotong royong. Kemudian apa lagi? 3, Pak Sugeng, mandiri. Kemudian apa lagi? Berusaha mungkin berpikir kritis. Kemudian kreatif. Nah, baik, yang pertama ini beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, untuk profil pelajaran pertama ini itu kita mengajarkan siswa ya untuk beriman kepada bertakwa dan kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini kita sudah lakukan ketika awal pembelajaran, yaitu dengan berdoa. Ya. Nah, selain itu mungkin kita bisa mengajak anak-anak dengan sholat duha ataupun sholat zuhur berjamaah. Nah itu. Nah kalau yang berakhlak mulia ini kita berakhlaknya kepada manusia, yaitu kita mengajarkan murid agar selalu bersikap yang baik kepada teman-temannya atau kepada gurunya dan lain sebagainya ya. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Nah, berkebinekaan global ini nilai ini tuh kita mengajarkan anak untuk bisa melestarikan budaya-budaya kita. Walaupun sekarang kan budaya-budaya asing sudah masuk ke Indonesia, tapi kita harus tetap bisa melestarikan budaya-budaya lokal. Jangan sampai kalah dengan budaya internasional atau asing. Kemudian yang ketiga, gotong royong. Ya, gotong royong ini banyak sekali kita bisa lakukan mungkin ketika membersihkan kelas. Kemudian kalau kita waktu pembelajaran kita bisa lakukan saat diskusi. Nah, saat diskusi itu anak-anak diminta untuk bekerja sama, saling bertukar pendapat di sana. Nah, itu gotong royong. Kemudian mandiri. Nah, untuk mandiri dalam hal pembelajaran biasanya saya menuntut anak itu kan bisa memberikan argumennya ketika berkelompok. Jadi tidak hanya satu orang saja yang memberikan pendapatnya, tapi setiap anak harus memberikan. Saya tuntut itu. Jadi saya mengawasi setiap kelompok itu, saya awasi. Jadi kalau misalkan ada yang tidak ikut diskusi, saya menyuruh kelompoknya untuk memberikan tugas ke anak tersebut, seperti itu. Kemudian bernalar kritis. Nah, bernalar kritis ini saya pembelajarannya menuntut anak untuk berpikir kritis. Nah, kalau pembelajaran biasanya kan Bapak Ibu guru memberikan materi secara langsung ya, tapi saya meminta anak untuk berpikir dulu. Saya memberikan misalkan puisi. Nah, puisi itu kan anak sudah belajar waktu SMP, ya waktu SMP. Nah, jadi saya minta mungkin anak berpikir apa itu puisi dan apa yang kalian ingat mengenai struktur-struktur yang ada di puisi. Nah, jadi anak-anak itu saya minta untuk berpikir itu dulu. Setelah itu kalau misalkan mereka sudah diskusi, baru saya mereview, membahas bersama-sama untuk bernalar kritis. Kemudian yang terakhir kreatif.
Nah, kalau kreatif ini kan kita menuntut anak untuk membuat suatu karya yang kreatif. Contoh misalkan kemarin saya sudah melakukan pementasan drama. Ya, pementasan drama itu anak saya minta untuk mengembangkan naskah dramanya sendiri. Saya sudah memberikan contoh naskahnya, tetapi saya juga meminta anak itu mengembangkan naskahnya sendiri, bisa membuat atau menambahkan naskah yang saya berikan, gitu. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang ada di profil belajar Pancasila. Selanjutnya, kalau berdasarkan Primary Youth Program atau PYP, nah ini yang pertama ada toleransi, kemudian rasa hormat, kemudian integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang ada di PIP. Kemudian kalau 9 pilar, ini yang pertama ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemudian kemandirian dan tanggung jawab, kemudian ada kejujuran atau amanah dan diplomatis, kemudian ada yang keempat hormat dan santun, yang kelima dermawan suka menolong, gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati. Yang terakhir toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah, ini tadi 9 pilar ya, nilai-nilai kebajikan yang ada di 9 pilar. Selanjutnya, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi nanti mungkin sebagai murid, kebutuhan dasar apa yang ada di murid kita? Nah, yang pertama itu ada bertahan hidup. Nah, Bapak Ibu, kalau bertahan hidup itu merupakan kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kemudian yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima, itu merupakan kebutuhan untuk diterima. Kemudian penguasaan itu merupakan kebutuhan pengakuan atau kemampuan. Yang keempat itu ada kesenangan. Nah, kesenangan itu merupakan kebutuhan untuk merasa senang. Dan yang terakhir kebebasan. Ini kebutuhan akan pilihan. Nah, kelima kebutuhan dasar ini itu kita harus memahaminya dalam diri murid. Nah, baik Bapak Ibu, ini mari kita diskusi sebentar. Ya, nanti saya ada memberikan sebuah kasus. Ya, nanti Bapak Ibu memilih salah satu kebutuhan dasar apa yang ada di kasus itu. Siap ya Bapak Ibu? Siap. Oke. Yang pertama, nah ini ada kasus ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Nah, menurut Bapak Ibu, kebutuhan dasar apa yang ada di kasus ini? Apakah penguasaan, kesenangan, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, atau kebebasan? Kasih sayang. Kasih sayang semua? Iya. Ya? Apakah betul? Iya. Betul sekali. Baik. Nah, untuk kasus selanjutnya, ini aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Penguasaan.
Pak Zuhad tadi kesenangan, Bu Narsih penguasaan, yang lain? Yang mana? Kenapa kok? Apa ini Bapak Ibu? Mungkin Ibu masa yang mana ini? Apakah penguasaan untuk melayani saya? Ini kan saya ngajak diskusi Bapak Ibu. Kesenangan. Kesenangan semua? Ya, apakah betul? Sesuai buktikan. Penguasaan. Karena kenapa? Kenapa kok kasus ini itu merupakan penguasaan? Karena ini ini aku istilahnya murid ya. Nah, murid yang ingin diakui gurunya, ya. Jadi dia menginginkan bahwa gurunya itu selalu mengingat dia. Apapun yang mungkin kalau misalkan ada soal ketika Bapak Ibu memberikan soal atau apa, anak itu selalu Bapak Ibu tuju. Nah, makanya di sini dia kan jadi aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah, gitu. Paham ya? Selanjutnya, nah ini ada kasus aku bisa belajar mewarnai terus di dalam kelas. Masuk kan? Pembahasan? Ya, apakah betul? Betul. Ya. Sudah mulai memahami ya? Ya. Apakah masih ada lagi? Ya, masih ada lagi. Ini ada ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Kesenangan? Ya, apakah betul? Ya, betul. Kenapa? Karena Ini suara, ini bersenandung. ini bersenandung ya. Jadi ingin muridnya itu kan di kelas mungkin ketika mengerjakan tugas atau apa kan sambil bersenandung. Pertanyaannya kan sering ya. Mungkin Bapak Ibu menjumpai asik mengerjakan tugas atau diskusi kan dia mulutnya bersenandung sendiri, asik sendiri. Gitu. Apakah masih ada lagi? Ya masih ada lagi ternyata. Nah, ini kemudian ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Masuk kan? Penguasaan, semangat bertemu hidup, kasih sayang dan rasa terima. Kasih sayang, bukan kasih sayang, maksud kasih sayang. Ibu-ibunya, ibu bertahan hidup. Ya, apakah betul? Ya, maksudnya kasih sayang. Karena ini kan istilahnya anak ini dia ingin cari perhatian dan dari perhatian ke gurunya. Dia kan sudah pakai jepit rambut baru, tapi gurunya tidak menyapanya. Malah kadang ada yang dihukum Pak. Dihukum ya. Ya, jadi kadang Bapak Ibu juga pernah menjumpai ya, anak itu memakai suatu hal baru, mungkin sepatunya atau apa, itu kan Bapak Ibu tidak menegurnya kan, wah kok baru ya, kan tidak pernah kan. Mungkin anak itu kan membutuhkan perhatian untuk kasih sayang dan rasa diterima. Gitu. Apakah masih ada? Nah masih ada teman-teman. Ya begitu. Aku sebel. Nah, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ini maksudnya apa Bapak Ibu? Apakah penguasaan, kesenangan, kebebasan, bertahan hidup, kasih sayang dan diterima? Penguasaan. Masih penguasaan. Yang lain?
Kebebasan, penguasaan dan kebebasan. Nah, apakah betul? Ya, yang betul penguasaan. Kenapa Pak? Karena ini kan anak itu kan merasa sebel ya, merasa sebel karena gambarnya tidak rapi. Nah, ini kan malah gurunya kan nunjukin ke teman-temannya bahwa hal itu kan harusnya tidak ditujukan ke teman-temannya. Kan merasa anak itu harus ya penguasaannya kan masih kurang, tapi kok malah ditujukan ke publik. Nah, itu kan membuat anaknya kan sebel. Jadi gitu. Nah, apakah masih ada? Nah, sudah ada. Sudah selesai. Nah, selanjutnya mengenai motivasi perilaku manusia. Nah, ketika kita memberikan budaya positif, tentunya kan kita memberikan motivasi ke anak. Nah, bahwa motivasi perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, baik, dari konsep disiplin tadi, ini yang menunjukkan mengarah ke identitas yang gagal. Itu ada hukuman dan penghargaan. Bahwa ketika kita mendisiplinkan siswa, ya, kalau kita memberikan hukuman, itu nanti mengakibatkan anak itu menyakitkan, ya, menyakitkan hatinya, kemudian merasa tidak nyaman, dan kemudian merasa murid itu takut dan memaksa, kemudian murid menyembunyikan kesalahannya dan murid menjadi rendah diri. Nah, kemudian kalau memberikan penghargaan ketika kita melakukan disiplin, ya, kepada siswa itu bisa mengakibatkan tidak efektif, ya. Jadi kalau mendisiplinkan jangan menggunakan penghargaan. Kemudian kedua itu merusak hubungan. Jadi bisa menimbulkan sifat iri dari teman-temannya. Kemudian mematikan kreativitas. Lalu menghukum dengan sistem ranking. Nah, kemudian merampas dan menghargai dirinya. Nah, konsep disiplin kedua ini itu mengarah ke identitas yang gagal. Jadi istilahnya kurang cocok untuk digunakan dalam konsep disiplin. Nah, bagaimana konsep disiplin yang sukses? Nah, yaitu dengan menggunakan konsekuensi. Yang pertama, ini adalah penguatan untuk jangka pendek. Nah, kemudian konsekuensi itu perlu monitoring berkelanjutan. Kemudian memberikan stimulus atau respon. Kemudian bisa membuat murid menghormati peraturan. Lalu kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, yang kedua itu menggunakan restitusi. Nah, ini restitusi ini itu membuat murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, kemudian yang keempat, teori kontrol atau dirinya memegang kontrol. Nah, jadi untuk restitusi ini kita mendisiplinkan anak itu berdasarkan dari siswanya. Jadi kita tidak memaksa anak tersebut seperti itu. Kemudian bisa membuat murid bersemangat untuk memperbaiki
kesalahannya. Nah, Bapak Ibu, ini konsep disiplin yang mengaruhnya identitas yang sukses. Jadi mungkin untuk menggunakan disiplin positif bisa menggunakan ini konsekuensi dan restitusi. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, kalau hukuman ya ini terbentuknya dari satu arah saja. Jadi mungkin dari kita, mungkin ya, ketika memberi hukuman kan dari kita yang memberikan. Kemudian tanpa adanya kesepakatan, kemudian tidak direncanakan atau dilakukan secara tiba-tiba. Jadi istilahnya dadakan ya. Kemudian murid tidak dilibatkan. Nah, kalau konsekuensi itu terjadi karena kesepakatan, kemudian sudah direncanakan atau disepakati, kemudian sudah diberitahukan terlebih dahulu, kemudian yang keempat disesuaikan dengan keadaan. Nah, jadi ini perbedaannya dari hukuman dan konsekuensi. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui ya perbedaannya ya terkait hukuman dan konsekuensi. Nah, oleh karena itu mungkin kita langsung diskusi saja ya terkait hukuman dan konsekuensi. Nanti sama seperti sebelumnya, nanti saya menyampaikan atau memberikan kasus. Kemudian Bapak Ibu memilih apakah itu hukuman atau konsekuensi. Siap ya? Siap. Baik. Nah, yang pertama, ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Ini apa? Hukuman atau konsekuensi? Masa nanti di pelajaran PJK Pak. Ini apa? Hukuman. Nah, apakah betul? Betul. Ya, hukuman. Kenapa Bapak Ibu? Karena tidak sepakat. karena tidak sepakat. Ini mungkin kan hukuman ini kan dilakukan oleh guru piket. Ya, karena kan dia terlambat. Silakan lari keliling lapangan basket gitu. SMPKN biasanya kan biasanya yang di depan kan guru piket. Jadi ya itu, ini hukuman ya untuk kasus ini. Selanjutnya murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Apakah betul? Ya, hukuman. Karena ini kan tidak adanya kesepakatan satu arah saja ya. Ini karena tidak memakai masker. 15 kurang ini Pak, berarti Pak. Kurang ya. Biasanya berapa Pak kalau yang memberikan hukuman? 30. Wah, itu anaknya pingsan betul Pak. Ya. Nah, kemudian ini mencatat 100 kali di dalam buku dengan lewat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Semuanya? Ya, apakah betul? Ya, hukuman. Ya, kenapa bisa? Karena belum adanya kesepakatan. Oke. Ya, ini menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Ini konsekuensi. Jelas ya? Ya, jelas. Karena
mungkin sebelumnya ini kan ada kesepakatan bersama, gitu ya. Nah, kemudian ada ini, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggung pada saat belajar. Konsekuensi, ya. Apakah betul? Ya, betul. Oke, apakah ada lagi? Nah, ada lagi. Nih, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kemana konsekuensi? Ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Jawabannya? Hukuman. Ya, ini hukuman ya karena dia kan tidak mengenakan sepatu hitam, makanya dia dihukum tidak memakai sepatu seharian. Nah, karena sepatunya kan disita. Ini kan salah satu pihaknya. Nah, kemudian pengawasan lagi. Nah, lari mengelilingi lapangan basket. Nah, ini mungkin pelajarannya Pak Tommy. Jelas ini Pak ya. Aduh juga. Wah. Ya ini apa jawabannya? Konsekuensi. Ya, betul. Nah, tadi mungkin dari beberapa kasus mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya perbedaannya. Kalau hukuman itu satu arah, kalau konsekuensi ya kesepakatan. Nah, biasanya lebih mudahnya biasanya hukuman itu dilakukan karena dia melakukan kesalahan terus ada orang lain yang menghukum. Nah, tapi kalau yang konsekuensi itu biasanya dia membuat salah, tapi dia harus bertanggung jawab apa atas yang dia lakukan, gitu. Itu perbedaannya. Nah, kemudian konsep selanjutnya yaitu mengenai pendekatan restitusi. Ini sebuah cara menanamkan disiplin positif kepada murid. Nah, mungkin saya ingin tahu dulu bagaimana Bapak Ibu ketika menghadapi masalah itu cara menyelesaikannya bagaimana? Berarti muridnya biasa Pak. Bagaimana? Apakah dimarah-marahin langsung? Ataukah diajak ngobrol? Gimana? Apakah biasanya kan mungkin yang dari STPKS atau dari kesiswaan kita yang memiliki pengalaman menghadapi permasalahan murid-murid bagaimana? Barang langsung diciduk gitu Pak. Setelah diciduk melakukan apa Pak? Gitu ya. Nah, untuk mungkin kita menghadapi restitusi ya, permasalahan anak itu bisa menggunakan ini pendekatan restitusi. Nah, pengertian restitusi sendiri yaitu sebuah proses ya, menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita bisa dalam artiannya kalau kita menyelesaikan masalah itu kita bisa mengajak ngobrol dulu, bisa menanyai permasalahannya apa, kenapa kok kamu melakukan hal itu dan lain sebagainya. Nah, hal ini untuk melakukan restitusi kita bisa ada ciri-cirinya ya, yaitu yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, kemudian memperbaiki hubungan.
Lalu yang ketiga ada tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid dan berbuat salah pada kelompoknya. Nah, 5 posisi kontrol. Ini yang pertama ada membuat merasa bersalah, bahwa posisi kontrol ini itu menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Biasanya itu menggunakan kata-kata yang lembut. Nah, kemudian yang kedua sebagai pemantau. Ini berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Yang ketiga penghukum. Ini menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kemudian sebagai teman, ini menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Hal ini tidak menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kemudian yang kelima sebagai manajer. Nah, posisi ini itu guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid untuk dapat menemukan solusi sendiri atas masalahnya. Nah, kita diskusi lagi. Nah, tadi kan terkait 5 posisi kontrol ini. Nah, nanti Bapak Ibu memilih salah satu posisi kontrol dari kasus yang saya berikan. Baik, yang pertama ini ada kasus terlambat lagi. Pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, ini bagi posisi kontrol apa? Pembuat merasa. Pemantau. Bagian dari baru tadi membuat masalah bersalah. Nah, apa yang betul? Penghukum. Ya, jadi ini kan kalimat ini itu kan mengarahnya itu sebagai hukuman. Ya, terlambat terus. Kapan tepat waktunya? Nah. Ya, kasus ini kalimat selanjutnya. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Dan kata-kata ini membuat merasa bersalah. Apakah betul? Iya, betul. Betul ya. Ibu ya. Nah, ini ada lagi ibu. Nah, kawannya Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah berjanji ke bapak bilang, kenapa terlambat lagi? Ya sudah, ada apa-apa, duduk dulu sana. Nanti kamu sebagai teman. Apakah betul? Ya, kenapa? Ini karena kalimat ini kan bahwa gurunya itu dengan temannya, dengan muridnya itu kan ya bisa memosisikan ini kan sambil tertawa. Keduanya kan saling humor kan. Tadi kan untuk teman itu kan bisa memberikan dengan cara halus dan humor. Biar anak itu
asik dengan kita. Nah ini ada lagi, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Sebagai ada yang memantau, ada yang mengikuti. Jawabannya pemantau. Ya. Iya, tadi kenapa kamu memilih manajer, Pak? Apa pagi ya? Iya. Yang terlalu 15 menit, apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan dalam terlambat? Berarti sudah ada upaya pembicaraan yang menstimulus siswa apa yang sudah dilakukan. Nah, Ya, tapi untuk kalimat ini, Pak, ini lebih tepatnya itu ke mengarah pemantau. Karena kan ini mungkin kan Pak Zulhadi sendiri ya, ketika pikir menemukan sesuatu kan ini gambar pikir tuh, Pak. Ya ini misalkan saja, Pak. Misalkan saja ya. Dipantau kan terlambatnya kan udah 15 menit. Terus ini kan apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya? Karena kan di sini ada. Nah, kan diamati karena sudah terlambat 15 menit. Seperti itu. Nah, ini ada contoh, guru, ya jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya, Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu sekolah? Tidak, Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Nah, ini sebagai manajer. Nah, apakah betul? Iya. Nah, ini baru masalah. Ya, maksudnya ke manajer. Ya, karena gurunya kan menanyakan solusi tindakan dari masalah yang dilakukan oleh murid ya Adi. Nah gitu. Apakah hasil ini sudah masalahnya sudah selesai. Nah selanjutnya keyakinan sekolah atau kelas. Nah mungkin Bapak Ibu di kelas apakah sudah pernah melakukan atau membuat keyakinan kelas ketika mau belajar? Sudah ya? Nah, sudah. Nah, bagaimana cara Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas? Bagaimana? Mungkin salah satu yang sudah pernah. Bagaimana caranya? Dengan cara membuat kesepakatan di kelas, Pak. Contohnya apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan ketika KBM. Nah, ya. Oke. Nah, untuk keyakinan kelas ya, kita berbicara keyakinan kelas dulu bahwa dalam keyakinan kelas itu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan. Kemudian keyakinan kelas atau sekolah itu berupa pernyataan ini tipe universal yang mudah diingat, dipahami, dan wajib diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, tadi saya tanya ke Bapak Ibu dengan membuat kesepakatan. Nah, membuat pembentukan keyakinan kelas yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif.
Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas banyak sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendak ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini cara membentukkan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, ini perbedaan dari peraturan dan keyakinan kelas. Sebelum saya menyampaikan, mungkin dari Bapak Ibu, peraturan dan keyakinan kelas apakah sama atau tidak? Berbeda. Nah, kalau peraturan itu satu arah, kalau keyakinan kesepakatan, gitu ya. Oke, nah perbedaannya ini, Bapak Ibu. Kalau peraturan, contohnya yang ini ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas itu cukup menggunakan kata tanggung jawab, gitu. Kemudian peraturan ini dilarang mengganggu orang lain. Nah, keyakinan kelas itu menghormati orang lain. Banyak. Ya, ini hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, berkomitmen. Banyak. Kemudian yang ketiga, dilarang melakukan kekerasan. Nah, kalau keyakinan kelas itu keselamatan menghormati orang lain. Kalau peraturan selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Nah, keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, ini menghormati orang lain, bersabar. Kemudian menggunakan masker, keyakinan kelasnya kesehatan, keselamatan. Kemudian peraturan jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, keyakinan kelasnya keselamatan, keamanan. Nah, selanjutnya, nah ini langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas. Nah, jadi mungkin dari Bapak Ibu kan ketika membuat kesepakatannya langsung berikan anak mungkin dari kalian apa kesepakatan kelas yang kita sepakati. Silakan curahkan. Nah, langkah yang pertama kita menggali dulu peraturan-peraturan ya yang harus disepakati di kelas kita dulu, dituliskan. Jadi pendapat anak dituliskan dulu. Mungkin bisa dibuat secara berkelompok. Jadi anak-anak dibuat kelompok, kemudian menuliskan peraturan-peraturan apa yang mereka inginkan di kelas. Nah, kemudian merubah peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengan kalimat positif. Nah, jadi kan mungkin ketika nih tahap pertama anak-anak kan bisa menuliskan jangan makan di kelas. Nah, itu kan dalam keyakinan kelas sebenarnya tidak boleh. Ya, tidak boleh karena jangan menggunakan kata itu, jangan. Jadi harus kalimatnya positif. Nah, kita ubah. Nah, jadi kalau misalkan tadi jangan makan di kelas. Nah, kalimat positifnya harusnya bagaimana? Jadi kebersihan. Kalau makan di Tadi janganlah makan di kelas, jangan makan di kelas. Tolong ditangan. nggak boleh kata tolong. Oh, tidak menurutnya. Kalau mau makan Disahan. ikannya. Gimana? Itu kalimat positifnya jadi kita hilangkan kalimat mungkin kalimat jangannya. Jadi kan mungkin sebaiknya makan di luar kelas atau sebaiknya makan pada waktu jam istirahat. Nah, jadi ketika membuat peraturan kelas tahap yang kedua itu kita menyusun menjadi kalimat positif.
Jadi untuk peraturan-peraturan menggunakan kata jangan itu kita hilangkan. Jadi kita rubah. Ya, jadi kita tidak boleh menggunakan kata jangan atau dilarang, itu juga nggak boleh ya. Nah, mungkin Bapak Ibu yang sudah teratur itu bisa dirubah kelasnya. Kemudian yang ketiga, ini menyaringkan peraturan-peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai-nilai kebajikan. Nah, tadi kan Bapak Ibu sudah menuliskan ya, nilai-nilai kebajikan itu apa saja. Jadi peraturan-peraturan atau keyakinan kelas yang sudah Bapak Ibu buat, contoh misalkan tadi jangan sebaiknya makan pada waktu jam istirahat. Nah, itu nilai kebajikannya apa? Nah, itu disebutkan. Kemudian kita mendalami keyakinan kelas dengan menuliskan tampak seperti atau tidak seperti. Nah, jadi tuliskan keyakinan pendalaman kelasnya itu apa. Kalau tampak sepertinya itu apa? Yang baik. Yang tidak sepertinya itu yang tidak baik. Gitu, dituliskan. Kemudian menuliskan kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Nah, tugas saya dan kamu itu apa? Jadi di keyakinan kelas yang sudah Bapak Ibu buat tadi, yang sudah diatur sampai yang keempat ini, ditentukan itu dilakukan ke siapa, tugasnya siapa ya, gitu. Nah, ini tadi kan terkait restitusi. Nah, cara melakukan restitusi dengan menggunakan ini segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas untuk menumbuhkan budaya positif dalam diri. Nah, segitiga restitusi ini tahapannya ada 3. Ini yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ketika Bapak Ibu melakukan tadi ya, mungkin ada siswanya yang berbuat salah, kemudian Bapak Ibu ingin mendisiplinkan siswanya, bisa menggunakan 3 tahapan ini. Nah, bagaimana cara pengucapannya dari ketiga tahapan ini? Nah, mari kita lihat. Nah, yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, bahwa tahapan ini itu tugas kita, itu meyakinkan anak agar berefleksi, bisa dengan cara mengatakan kalimat berikut ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Lalu Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, Bapak Ibu, jadi ketika melakukan pendampingan anak ya, Bapak Ibu bisa menggunakan kalimat ini untuk melakukan tahapan menstabilkan identitas. Berarti kita yakinkan dulu atas kesalahan anak itu. Nah, selanjutnya validasi tindakan yang salah. Nah, pada tahapan ini itu memvalidasi sikap tidak baik bisa dengan mengucapkan kata berikut ini ya, dengan nada yang tidak menghakimi. Jadi mungkin bisa ditanyakan dengan nada yang halus, lembut gitu ya.
biar anaknya itu terhipnotis dengan kalimat kita. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan kalimat ini. Contoh, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian yang kedua, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, ini untuk bagian validasi tindakan yang salah. Jadi kita bagian sini tuh menggali kenapa kok anak tersebut melakukan masalah, kenapa kok melakukan masalah tersebut. Nah, kita gali di sini. Kemudian tahapan yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Nah, jadi menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat dengan anak-anak. Nah, bisa dengan menggunakan kalimat berikut ini. Nah, yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Kemudian, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Nah, kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, ini terkait menanyakan keyakinan kelas. Itu. Baik, Bapak Ibu, tadi mungkin paparan mengenai budaya positif. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Gimana? Tidak ada? Belum ada ya? Belum ada. Mungkin sudah jelas dari pemaparan saya. Sudah ya? Ya, jelas. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, demikian tadi paparan dari Pak Dedi mengenai disiplin positif. Bapak Ibu sangat luar biasa. Bapak Ibu sepertinya karena paparan ini sudah selesai, maka langsung saja kita tutup kegiatan ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah.